tanpa berlama-lama kita langsung saja. Yang pertama itu pengertian kepabeanan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Nah, kepabeanan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Yang artinya, kepabeanan merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia serta memungut bea masuk dan bea keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam bidang pariwisata, kepabeanan memiliki peran yang sangat penting karena setiap wisatawan mancanegara yang datang maupun meninggalkan Indonesia melalui bandara, pelabuhan atau pos lintas batas akan melewati pemeriksaan bea cukai. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan barang bawaan wisatawan sesuai dengan peraturan, terus mencegah masuknya barang-barang terlarang, serta menjaga keamanan dan kelancaran perjalanan wisata. Karena itu, kepabeanan tidak hanya mendukung perdagangan internasional, tetapi juga mendukung perkembangan sektor pariwisata. Selanjutnya itu komponen penting dalam kepabeanan, yaitu yang pertama nilai pabean, yaitu nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Yang kedua, pemeriksaan pabean, yaitu pemeriksaan melalui jalur merah, kuning, hijau, serta minta untuk memastikan barang memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang ketiga itu registrasi. Registrasi itu sendiri adalah kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar memperoleh identitas akses kepabeanan. Dan yang terakhir, daerah pabean, yaitu seluruh wilayah Indonesia, baik daratan, perairan, ruang udara, zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen yang berada dalam pengawasan pabean. Nah, pembahasan yang berikutnya itu adalah ruang lingkup kepabeanan. Nah, pertama itu daerah pabean. Daerah pabean itu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk daratan, perairan, ruang udara, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen yang menjadi wilayah pengawasan bea cukai. Nah, yang kedua itu kawasan pabean. Kawasan pabean merupakan tempat tertentu seperti pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi pemeriksaan barang di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga itu pengawasan lalu lintas barang. Itu pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh barang yang masuk maupun keluar Indonesia telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Nah, yang keempat itu pemungutan negara. Negara memperoleh penerimaan dari bea masuk atas barang impor dan bea keluar atas barang ekspor tertentu. Nah, yang kelima itu fasilitas kepabeanan. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas seperti KITE, kawasan berikat, pusat logistik berikat atau PLB, dan AEO untuk mendukung kegiatan perdagangan serta meningkatkan daya saing industri. Dan yang keenam, yang terakhir itu tempat penimbunan sementara atau TPS. Nah, TPS itu sendiri merupakan tempat penyimpanan sementara bagi barang impor maupun ekspor sebelum seluruh proses kepabeanan diselesaikan. Sekian dari saya, bye. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kepabean. Jadi, jenis-jenis kepabean ini ada dua. Yang pertama itu jenis pungutan. Jenis pungutan ini dibagi menjadi 5 dari jenis kepabean, yaitu yang pertama yaitu bea masuk. Bea masuk yaitu pungutan atas barang impor ke daerah pabean. Yang kedua yaitu bea keluar. Jadi bea keluar ini pungutan atas barang tertentu yang diekspor. Yang ketiga yaitu bea masuk anti dupling. Bea masuk anti dupling ini yaitu barang impor dijual di bawah harga normal. Nah, yang keempat yaitu bea masuk imbalan. Bea masuk imbalan yang dimaksud adalah barang yang mendapatkan subsidi negara asal. Yang kelima yaitu bea masuk safeguard, yaitu melindungi industri dari lonjakan harga. Yang berikutnya saya akan menjelaskan fasilitas kepabean. Fasilitas kepabean ini ada 5. Yang pertama itu KITE. Jadi KITE ini kemudahan impor tujuan ekspor untuk keringanan bahan baku.
Yang kedua yaitu kawasan berikat. Kawasan berikat yaitu pengelola bahan baku impor untuk diekspor. Yang ketiga yaitu pusat logistik berikat. Jadi pusat logistik berikat ini yaitu penimbunan barang dengan penanggulangan dan bea masuk. Yang keempat yaitu AEO. Jadi AEO ini adalah Outhaulage Economic Operator, yaitu kemudahan prosedural. Yang terakhir yaitu impor sementara. Impor sementara yang dimaksud yaitu barang impor yang akan diekspor kembali. Yang berikutnya saya akan menjelaskan fungsi utama kepabean. Jadi fungsi utama kepabean ini ada 4 pilar. Yang pertama yaitu pengumpulan pendapatan, yaitu memungut bea masuk, bea keluar, dan cukai untuk membiayai pembangunan dan APBN. Yang kedua yaitu perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat ini mencegah masuk atau keluarnya barang larangan dan berbahaya bagi kesehatan dan keamanan. Yang ketiga yaitu fasilitator perdagangan, mempermudah arus ekspor atau impor dan memberikan pelayanan optimal. Yang terakhir yaitu asistensi industri. Asistensi industri ini memberikan fasilitas fiskal dan pembebasan bea masuk bagi industri domestik. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak perpajanan terhadap perekonomian. Dampak positifnya yaitu meningkat selanjutnya dampak perpajanan terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu dampak positif, meningkatkan penerimaan negara, bea masuk, bea keluar, pajak impor, dan cukai untuk APBN. Yang kedua yaitu perlindungan industri dalam negeri. Bea masuk tinggi membatasi impor atau mencegah dumping. Yang ketiga, stabilisasi harga dan konsumsi. Cukai mengendalikan konsumsi produk berdampak negatif. Yang keempat yaitu keseimbangan perdagangan, mengatur arus barang asing agar tidak membanjiri pasar. Yang terakhir yaitu stimulasi investasi lokal, mendorong investasi domestik dan meningkatkan lapangan kerja. Dampak negatifnya, yang pertama yaitu harga barang impor menjadi lebih mahal. Yang kedua, proses administrasi yang kompleks dan rumit. Yang ketiga yaitu potensi penyelundupan meningkat. Yang berikut yaitu penggunaan jasa dan pelanggaran kepabeanan. Penggunaan jasa kepabeanan yaitu termasuk importir, pihak yang memasukkan barang ke dalam kepabeanan, eksportir, pihak yang mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan, BPJK, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, pengangkut yaitu maskapai atau perusahaan pelayaran, pengusaha TPS, pengelola lokasi penyimpanan sementara. Selanjutnya pengusaha TPB, pengelolaan kawasan atau gudang berikat, mitra kepabeanan yaitu impor atau ekspor dengan kebutuhan tinggi. AEO, operator ekonomi pengangkutan internasional. Yang berikut yaitu ada 16 tipe pelanggaran WSO. Yang pertama itu penyelundupan, kedua uraian barang tidak benar, ketiga pelanggaran nilai barang, keempat pelanggaran negara asal, kelima penyalahgunaan fasilitas keringanan, 6 pelanggaran impor sementara, 7 pelanggaran perizinan impor atau ekspor, 8 pelanggaran transit barang, 9 pemberitahuan jumlah muatan tidak benar, 10 pelanggaran tujuan pemakaian, 11 pelanggaran spesifikasi atau pelindungan konsumen, 12 pelanggaran HKI, 13 transaksi gelap, 14 pelanggaran pengambilan BH, 15
usaha fiktif, 16 liquidasi palsu. Sekian. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengguna jasa dalam kepabeanan dan juga tipe pelanggaran dalam kepabeanan atau WCO. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengguna jasa kepabeanan. Untuk pengguna jasa ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu adalah imported. Nah, untuk imported ini adalah pihak yang memasukkan barang dari daerah kepabeanan. Nah, yang kedua adalah exported. Untuk exported ini adalah pihak yang mengeluarkan barang dari daerah pabean. Yang berikut adalah PPJK. Nah, PPJK ini adalah bagian pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Yang berikut adalah pengangkut. Nah, pengangkut ini terkait pelayaran seperti maskapai. Nah, yang berikut adalah pengusaha TPB atau pengelola kawasan ataupun gudang berikat. Yang berikut adalah pengusaha TPS atau pengelola lokasi penyimpanan sementara. Yang berikut adalah mitra kepabeanan. Untuk mitra kepabeanan ini adalah imported atau exported dengan kepatuhan tinggi. Yang berikut adalah AEO atau operator ekonomi berpengakuan internasional. Oke, kita lanjut pada tipe pelanggaran atau WCO. Untuk tipe pelanggaran ada 16 hal, yaitu yang pertama adalah penyelundupan, yang kedua adalah uraian barang tidak benar, yang berikut adalah pelanggaran nilai barang, yang berikut adalah pelanggaran negara asal, yang berikut adalah penyalahgunaan fasilitas keringanan, yang berikut adalah pelanggaran impor sementara, yang berikut adalah pelanggaran perizinan impor atau ekspor, yang berikut adalah pelanggaran transit barang, yang berikut adalah pemberitahuan jumlah muatan tidak benar, yang berikut adalah pelanggaran tujuan pemakaian, yang berikut adalah pelanggaran spesifikasi dan perlindungan konsumen, yang berikut adalah I just had to let you know you're